Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danari Yusuf Febriansa. Saya dari kelas S1 TT06F. NIM saya 18101186. Cita-cita saya ingin sebagai seorang pengusaha yang bergerak di bidang kuliner. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemrograman lanjut modul 5 tentang template dan exception. Terima kasih. Kita pada poin template. Template merupakan fungsi yang spesial yang dapat dioperasikan pada tipe data umum. Fungsi template berfungsi untuk membuat satu fungsi atau kelas untuk digunakan pada banyak type data yang berbeda-beda. Contohnya, seorang programmer ingin menggunakan fungsi tambah dengan tipe data yang berbeda daripada programmer tersebut menulis ulang fungsi tersebut. Programmer tersebut dapat menulis fungsi template tambah dan melewatkan tipe data sebagai sebuah parameter. Menulis badan function yang sama secara berulang kali dengan type data yang berbeda merupakan pekerjaan yang menghabiskan banyak waktu dan ruang di kode program. Dan jika terdapat error pada satu fungsi tersebut, maka harus dilakukan perbaikan di semua fungsi satu persatu. Template dapat dibagi menjadi dua, yaitu template fungsi dan template kelas. Satu, template fungsi. Secara umum, penulisan fungsi template pada kode program adalah sebagai berikut. Template identifikasi kelas, baru deklarasi fungsi atau template, identifikasi nama type, lalu deklarasi fungsi. Perbedaan di antara kedua prototipe di atas hanya pada pengidentifikasian kelas dan nama tipe saja, tetapi keduanya memiliki makna dan fungsi yang sama persis. Pengidentifikasian kelas atau nama tipe digunakan untuk mengidentifikasi nama template. Untuk penggambaran lebih jelas dari fungsi template tersebut dijelaskan pada gambar ini. Nah, gambar ini adalah gambar fungsi template ya. Contohnya pada program C++. Yang pertama kan dari indukannya template dulu, baru kelas. Nah, di bawahnya tuh baru kelasnya sama argumen. Nah, terus turun tuh 3 fungsi, integer fungsi, sub fungsi sama float fungsi. Nah, terus kita bisa lihat pada gambar tersebut adalah contoh program template-nya. Nah, gambar itu menunjukkan penggunaan satu fungsi template bernama TMT pada 3 tipe data yang berbeda, yaitu integer, long, dan double. Nilai variabel dilewatkan melalui argumen n sebagai masukan pada fungsi add. 2.2 template fungsi dengan argumen lebih dari satu. Penggunaan lebih dari satu argumen pada fungsi template dipisahkan dengan tanda koma antara argumen satu dan argumen yang lain. Berikut contoh program dengan lebih dari satu parameter. Bisa dilihat ya. Gambar 3 ini adalah contoh multiple argumen. Dalam menggunakan multiple argumen, mungkin saja dalam lebih dari satu template argumen. Hal ini terjadi karena argumen yang dilewatkan terdiri atas tipe data yang berbeda. Untuk itu diperlukan sedikit perubahan kode dengan melakukan lebih dari satu pengidentifikasian kelas sesuai dengan jumlah type data. Jika merujuk pada program 3, maka dapat dituliskan sebagai berikut. Bisa dilihat template kelas tag, kelasnya, terus definisinya. Nah, 2.3 template kelas. Template kelas ini berguna ketika suatu kelas mengidentifikasi sesuatu dengan tipe data yang bebas. Secara umum, penulisan kode program template kelas sebagai berikut. Bisa dilihat template kelas T, kelas 6, terus ke privat, T variable. Nah, publicnya tuh T member fungsi sama T argumennya. Dan untuk mengidentifikasikan objek pada template kelas ditulis dalam format kode sebagai berikut. Nama kelas, terus tipe data, nama objek, argumen. Nah, argumen di sini dapat ditulis jika memang ada argumen yang dilewatkan. Jika tidak ada, maka argumen tidak perlu ditulis. Berikut adalah contoh program dengan menggunakan template kelas. Bisa dilihat. Kali ini saya akan membahas exception. Exception itu sendiri adalah error yang terjadi pada waktu program berjalan runtime. Exception memberikan pendekatan berorientasi objek untuk mengatasi error yang dihasilkan oleh kelas C++. Error yang terjadi dapat disebabkan oleh banyak hal seperti memori habis,
gagal membuka file, menginisialisasi objek ke nilai yang tidak terhingga, atau menekan indeks di luar batas ke vektor. Program tanpa exception mengatasi error dengan mendapatkan statement if else untuk selalu melakukan check output program. Masalah yang muncul pada pendekatan ini adalah harus dilakukan pemeriksaan pada setiap panggilan fungsi. Hal ini membutuhkan lebih banyak kode sehingga kadang membuat program semakin sulit untuk dibaca. Masalah dapat menjadi semakin kompleks ketika kelas digunakan karena bisa saja error terjadi tanpa pemanggilan fungsi secara eksplisit. Exception terdiri dari 3 kode program untuk menangani error, yaitu yang pertama adalah throw. Nah, program akan melemparkan exception ketika terjadi error. Ini dilakukan oleh kode throw. Yang kedua adalah catch. Program menangkap catch exception dengan exception handler pada tempat di mana error ini akan diatasi. Kode catch pada program mengindikasi tempat menangkap exception yang dilempar, thrown. Try. Suatu try block mengidentifikasi suatu bagian kode program di mana exception akan diaktifkan, kemudian diikuti oleh satu atau lebih catch block. Secara umum, penulisan exception pada program C++ menggunakan format sebagai berikut. Bisa dilihat, try, blok kode untuk mencoba try, throw exception, terus exception ketika error, baru di catch. Nah, ini bisa dilihat gambar 5 ya, contoh pemrograman exception. Exception juga dapat diterapkan pada kelas. Berikut adalah contoh program exception pada kelas. Gambar 6 ini adalah contoh program exception kelas. Gambar di atas adalah contoh exception kelas dengan argumen. Jika tanpa argumen, cukup dengan menuliskan member fungsi exception pada baris 10 kolom 17 dengan kelas negatif dan baris 20 menjadi throw negatif. Oke, kita sampai pada program di modul 5 yaitu template dan exception. Pada line keempat ini terdapat pendeklarasian template kelas bernama T. Pada line kelima terdapat pendeklarasian kelas bernama peminjaman mobil yang mempunyai variabel array bernama barang dengan tipe data char dan variabel template-nya mobil. Terus kita sampai pada line ke-13 ya, void get. Terdapat pendeklarasian fungsi get. Lanjut ke line ke-16, cout. Ini untuk memasukkan data terdapat pada baris ke-16. Pada baris ini berfungsi untuk memasukkan data variabel barang nih. Lanjut lagi ke line ke-18. Pada line ke-18 ini fungsinya untuk memasukkan data ke variabel minggu, tetapi pada variabel minggu hanya dibatasi 4 data karena perulangan di baris ke-17 menggunakan fungsi for. Bawah lagi ke line 19. Pada line ke-19 terdapat proses penjumlahan untuk variabel jumlah total dengan cara ini yang JML total. JML total dengan nilai awal 0. Nih, nilai awal 0-nya di sini. Nilai awal 0 ditambah dengan nilai variabel minggu. Nilai variabel minggu. Lanjut ke baris ke-22 void display. Secara umum void display adalah pendeklarasian fungsi display dengan kode exception try, throw, dan catch. Pada try di sini ada kode if dan
if else. Yang if ini adalah pendeklarasian apabila jumlah total kurang dari 100, maka jumlah total yang apabila jumlahnya kurang dari 100 akan dilemparkan dan ditangkap pada baris ke-35. Akan dilempar dan ditangkap di line ke-35 dan akan memunculkan kata tersebut. Nih, katanya target tidak tercapai. Terus pada baris ke-42 atau skrip utama ini, program terdapat deklarasi objek dari kelas peminjaman mobil dengan tipe data double. Nih, peminjaman mobil dengan tipe datanya double. Pada baris ke-47 objek get di sini tuh untuk memasukkan nilai objek dengan cara memanggil fungsi get. Nah, memasukkan nilai objek dengan memanggil fungsi get. Lalu pada baris ke-48 objek di sini memanggil fungsi display untuk menampilkan data. Memanggilnya tuh yang ini, memanggil fungsi display untuk menampilkan data. Oke. Nah, sekarang saya akan menjalankan program. Program ini mempunyai flowchart sebagai berikut. Nah, pada awal program kita mengisi tipe mobil dan memasukkan satuan mobil yang akan dipinjam. Setelah memasuki proses try, maka data yang tadi saya masukkan akan dijumlahkan lalu dibandingkan dengan kode try yang saya buat tadi. Nah, apabila mobilnya kurang dari 100, maka satuan target tidak tercapai apabila kurang dari 100. Target tidak tercapai. Apabila target jumlahnya sama dengan 100, maka akan keluar output target tercapai. Nah, saya akan menjalankan program dengan XSM yang bekerja. Kita run, tekan enter untuk memulai. Bebas, kita bisa memasukkan tipe mobilnya, bisa sedan. Pokoknya sih. Kita mencoba apabila target kurang dari 100. 2, 24, 4, 5. Lalu program akan menjumlahkan. Nah, di sini kan total yang saya masukkan ini 35 dan kurang dari 100. Nah, outputnya satuan target tidak tercapai. Lalu saya run lagi. Di sini saya akan menjumlahkan mobilnya lebih dari 100. 34, 16, 24, 26. Nah, output di sini total peminjaman 100. Nah, satuan target tercapai. Oke, sekian penjelasan dari saya. Ada pesan dari saya, yaitu ketika Anda tidak bisa, maka jangan pernah menyerah untuk mencoba. Itu aja sih.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.